Halo teman-teman, saat ini Jepang adalah ekonomi terbesar ketiga di dunia dengan PDB lebih dari 5 triliun dolar pada tahun 2020. Namun, ada satu hal yang mungkin tidak diketahui orang bahwa tingkat PDB Jepang telah dicapai sejak tahun 1990-an dan sejak itu hanya berubah sangat sedikit selama bertahun-tahun. Itu berarti ekonomi Jepang telah berhenti tumbuh dalam 30 tahun terakhir. Mengapa itu terjadi? Mari kita cari tahu bersama. Pertama kita akan berbicara tentang alasan utama pertumbuhan ekonomi Jepang yang cepat. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat memimpin sekutu untuk menduduki Jepang. Dengan tujuan utama demilitarisasi agar Jepang tidak memiliki kesempatan untuk berperang di kemudian hari. Panglima tertinggi pasukan pendudukan, Jenderal MacArthur, mengatakan bahwa hanya Jepang yang demokratis yang dapat benar-benar mencintai perdamaian. Jadi dia memperkenalkan banyak reformasi, di sini kita akan fokus pada bidang ekonomi. Pertama, tanah dibagi di antara para petani, yang merupakan 50% dari angkatan kerja. Sebelumnya, 2/3 tanah berada di tangan tuan tanah. Kedua, mendirikan banyak serikat pekerja dengan tugas melindungi kepentingan pekerja di pabrik dan perusahaan. Ketiga, membubarkan korporasi bisnis besar. Ini adalah fondasi, menciptakan kekuatan militer kekaisaran Jepang. Namun, rencana ini kemudian dibatalkan karena ekonomi Jepang jatuh ke dalam krisis. MacArthur khawatir bahwa orang akan jatuh ke dalam kemiskinan dan menerima komunisme yang menyebar di Asia Timur. Hal lain yang beruntung bagi Jepang, bahwa pada tahun 1950 pecah Perang Korea, Amerika Serikat menarik sebagian besar pasukannya untuk dikirim ke Korea untuk berperang. Jepang menjadi pangkalan militer dan menyediakan logistik untuk perang. Berkat itu, dari musuh, mereka secara bertahap menjadi sekutu anti-komunis Amerika Serikat dan diberikan kemerdekaan pada tahun 1952. Selama pendudukan, Amerika Serikat memberikan bantuan sekitar 18 miliar dolar kepada Jepang untuk rekonstruksi ekonomi. Sejak kemerdekaan hingga 1970-an, Jepang memasuki periode pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat, yang sering disebut sebagai keajaiban. Selama periode ini, Jepang sangat mirip dengan Cina di tahun 90-an. Ini difokuskan pada peningkatan sektor industri dengan menyalin dan mengimpor teknologi dari luar negeri. Setelah menyalin, mereka terus meningkatkan dan mengungguli kompetisi. Oleh karena itu, orang sering melihat produk Jepang berkualitas sangat tinggi. Pada saat yang sama, mereka juga mendevaluasi yen yang mirip dengan Cina hari ini untuk menciptakan keuntungan ketika mengekspor barang ke luar negeri dengan harga yang lebih murah daripada pesaing. Dengan menggunakan teknologi baru, mereka pindah dari negara yang sebagian besar memproduksi batu bara, baja, dan kapas ke negara yang terdepan dalam kendaraan bermotor dan elektronik. Berkat barang-barang berkualitas dan murah, ekspor Jepang populer di ASEAN dan negara-negara Eropa. Selain itu, selama periode ini, sebagian besar penduduk Jepang adalah usia kerja dan mereka sangat bekerja keras dan menabung. Ini adalah faktor yang berkontribusi signifikan bagi pembangunan Jepang. Dari tahun 1950-an hingga 1970-an, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 10% per tahun. Ini adalah tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi, yang jarang terjadi di negara manapun saat ini. Perkembangan di Jepang begitu mengerikan sehingga harga real estate terus meningkat tanpa henti. Pada akhir 1980-an, diperkirakan bahwa istana seluas 3,4 km persegi di pusat kota Tokyo bernilai lebih dari gabungan semua real estate California. Banyak pakar saat itu menghitung kapan Jepang akan menyalip negara adidaya AS untuk mengambil posisi ekonomi nomor 1. Namun itu tidak terjadi. Pada tahun 1995, PDB Jepang mencapai puncaknya sekitar 5.450 miliar dolar. Dan sejak itu, PDB rata-rata mereka berfluktuasi sekitar 5 triliun dolar selama bertahun-tahun dan berlanjut hingga hari ini. Alasan terhentinya pertumbuhan tersebut dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut. Pertama, tingkat kesuburan Jepang semakin rendah, sementara harapan hidup sangat tinggi, menyebabkan populasi yang menua. Apa artinya? Tenaga kerja yang menyusut, semakin banyak orang muda yang bekerja untuk mendukung orang tua. Pada tahun 2022, 30% populasi Jepang akan berusia 65 tahun atau lebih, hampir 2 kali lipat angka di Amerika Serikat. Kedua, industri utama Jepang, seperti manufaktur kendaraan bermotor dan barang elektronik, tidak lagi dominan seperti sebelum tahun 1990-an. Pemain besar seperti Cina dan Taiwan telah mengejar teknologi dan dapat menghasilkan produk yang lebih murah dengan kualitas yang sama. Oleh karena itu, sulit bagi barang-barang Jepang untuk berekspansi ke pasar baru. Selasa, 1985, setelah periode resesi ekonomi yang parah.
Amerika Serikat telah memutuskan untuk mendepresiasi dolar terhadap frank Prancis, mark Jerman, yen Jepang, dan pound Inggris. Itu membuat nilai yen menjadi 2 kali lipat. Akibatnya, ekspor Jepang kurang kompetitif karena harga yang tinggi. Selain itu, selama ledakan ekonomi, banyak investor Jepang meminjam dari bank untuk membeli real estate dan saham untuk menunggu harga naik. Pada saat nilai yang tiba-tiba berlipat ganda, uang yang mereka investasikan telah menguap. Misalnya, mereka menghabiskan 1 juta yen untuk membeli sebidang tanah seluas 100 meter persegi. Ketika uangnya berlipat ganda, sebidang tanah itu hanya berharga 500.000 yen. Akibatnya, banyak investor yang gagal membayar pinjamannya, yang menyebabkan ketidakmampuan membayar utang bank dan sistem perbankan juga jatuh ke dalam krisis. Juga karena yen terapresiasi, gelembung ekonomi Jepang pecah. Dan bertahun-tahun kemudian akan sulit untuk memulihkan pertumbuhan seperti pada tahun 1980-an. Selain hal di atas, ekonomi Jepang terhenti karena tidak adanya pemimpin yang visioner, dan kebijakan reformasi yang wajar saat krisis. Namun, dari segi masyarakat, sejak tahun 90-an, Jepang telah banyak berubah. Dari gedung-gedung tinggi tumbuh seperti jamur, hingga fasilitas modern seperti kereta bawah tanah atau kualitas pendidikan dan kesehatan, termasuk yang terbaik di dunia. Secara umum, kualitas hidup mereka jauh lebih baik. Oleh karena itu, terkadang pertumbuhan PDB tidak tumbuh atau sedikit lebih rendah tidak banyak mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.